Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara, saya menuju ke Pak Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat, tadi seperti yang saya sampaikan, ada dua yang kemudian saya ingin sampaikan pada Anda dari hasil investigasi saya pada 2018 penyerangan imam masjid. Yang pertama adalah ada orang yang beberapa kali menemani sang penyerang tersebut, namun saat kejadian orang itu tidak tampak. Dan semua masjid yang imamnya diserang, semua masjidnya bangunannya tidak menggunakan CCTV. Ini agak sulit kemudian untuk mengatakan sebuah bukan kejanggalan. Ini adalah kejanggalan yang harus dikupas. Dan kemudian ketika diperiksa, semua pelakunya dinyatakan sebagai tidak waras. Ya, itulah karenanya saya mendukung yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, ya, Ketua Menko Polhukam. Ya. Ini harus dibongkar tuntas-tuntasnya sampai kemudian bisa dibongkar apa motif balik itu semuanya, siapa dalangnya, dan mengapa skenario-nya sejenis semacam ini gitu ya. Dan saya sampaikan secara terbuka itu sebelum bahkan Prof. Mahfud MD menyampaikan pernyataannya yang tadi sudah juga diperdengarkan oleh Kompas TV. Artinya bahwa sebenarnya tuntutan untuk menegakkan kembali hukum di Indonesia dengan segala pernik-perniknya itu adalah merupakan tuntutan semuanya. Itulah sekarang ini mestinya, dan apalagi tadi disampaikan bahwa ini tokoh yang menjadi korban sekarang ini adalah tokoh yang dalam tanda kutip bukan disebutkan sebagai anti pemerintah, bahkan Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa dia adalah justru tokoh yang membantu pemerintah, termasuk dalam menyadarkan umat terkait dengan masalah COVID-19 dan lain sebagainya. Ini sesungguhnya dan tertangkap tangan si pelakunya itu dengan begitu luar biasa tersosialisasikan gitu ya. Menurut saya inilah momentum untuk kemudian pihak kepolisian membuktikan tentang kinerjanya yang maksimal di dalam penegakan hukum, dalam komitmen menegakkan hukum, di dalam termasuk juga melindungi warga bangsa Indonesia yang menjadi rujukan dari warga bangsa, termasuk para tokoh agama. Menurut Pak Hidayat, tentu Pak Hidayat lebih paham dari saya. Syekh Ali Jabir ini posisinya tengah-tengah, keras misalnya, atau seperti apa? Beliau berada di tengah ya, beliau sekalipun beliau adalah seorang hafiz, beliau adalah putra dari seorang imam di Masjid Nabawi di Madinah. Beliau ulama dan karenanya beliau sangat paham tentang Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wasatiyah, sekalipun tetap juga kemudian komitmen dengan keislamannya, dan itu bukan berarti kemudian menjadi eksklusif, menjadi radikal. Beliau adalah tokoh yang memang bersama dengan semuanya, bahkan menyadarkan umat untuk dalam tanda kutip menjadi bagian daripada yang menyelesaikan masalah COVID-19 dan tidak kemudian terjebak kepada yang sebagiannya membawa kepada sikap untuk dalam tanda kutip tidak mempercayai adanya COVID-19. Beliau dalam hal ini adalah bagian daripada gerakan kita bersama untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari COVID-19, dan itu adalah tentu agenda daripada pemerintah. Tapi pasti bukanlah beliau adalah ulama pemerintah dalam artian yang dibayar oleh pemerintah, yang kemudian memberikan stempel dari pemerintah. Beliau ulama yang netral, tapi netralitas beliau membawa kepada kemampuan untuk bekerjasama dengan siapapun dalam konteks yang amar ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Beliau hadir pun dalam rangka untuk wisuda tahfidz Al-Quran, itu artinya adalah wisuda hafiz. Dia adalah bukan untuk agenda politik, bukan untuk agenda kelompok. Sekalipun tadi yang menjadi korban daripada teror ini atau radikalisme atau teror terhadap tokoh agama di masjid ini, ada yang latar belakangnya NU seperti Haji Umar Basri, ada yang latar belakangnya Persis seperti Ustaz Prawoto, ada yang latar belakangnya Muhammadiyah. Semuanya sudah ada kemudian. Dan kemudian karenanya yang kemudian sekarang terjadi dengan Syekh Ali Jabir, harusnya kemudian diposisikan bahwa ya siapapun tokoh itu bisa kena gitu, apapun latar belakang mereka, apakah mereka latar belakangnya ormas formal gitu atau seperti beliau yang tidak berada dalam ormas tertentu. Beliau ada di yayasan dan dia bersama. Ini nggak melihat siapa dia, ini melihat memancing dalam air keruh yang kemudian seolah-olah ingin memunculkan kesan bahwa Indonesia nggak aman. Ya, yang memunculkan kesan itu ya dalam terakhir sekarang permasalahan kan menjadi kemana-mana ya. Orang juga tahu bahwa ada 59 negara yang kemudian sudah menutup pintunya dari orang Indonesia untuk datang negara itu. Itu kan juga mengesankan secara internasional bahwa Indonesia tidak aman. Gitu ya. Ada 11 negara yang menasihatkan kepada warganya untuk tidak datang ke Indonesia karena COVID-19. Dan siapa yang menghadirkan kondisi Indonesia yang tidak aman di mata dunia ini? Gitu. Ditambah dengan kasus-kasus semacam ini. Karenanya menurut saya inilah momentum bagi negara untuk kemudian membongkar setuntas-tuntasnya, dibongkar habis, jangan tergesa-gesa mengatakan beliau si anak ini atau si AA itu adalah karena pernyataan orang tuanya dia sakit jiwa atau punya masalah dengan jiwa.
itu harus dikritisi dengan maksimal ya, supaya tidak menyisakan sekian banyak spekulasi yang tidak menguntungkan umat, tokoh agama maupun juga negara. Bung Aceh silakan. Ya, yang harus sebetulnya disampaikan oleh pihak keamanan atau pihak kepolisian tentu dari sejak awal memang harus clear dulu sebelum kemudian ada kabar-kabar yang bisa menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam. Saya ingin tanya, betulkah kemudian kejadian yang terjadi beberapa tahun belakangan ini sebuah kejanggalan, Bung Aceh? Ya, faktanya bahwa memang dari berbagai kasus-kasus yang tadi disebutkan oleh Pak Kiai Hidayat Nur Wahid, memang membuat kita semua menjadi sangat tidak puas ya terhadap kasus-kasus yang dihadapi oleh para kiai atau ulama yang mengalami kasus penusukan atau penganiayaan begitu. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini saya tegaskan sekali lagi bahwa memang seharusnya ya berbagai kasus yang dihadapi, terutama penusukan, penganiayaan terhadap para tokoh-tokoh agama manapun tentu itu harus dituntaskan gitu. Betul. Kalau tadi Pak Bang Aiman ya menyebutkan ada berbagai macam kejadian, peristiwa yang saling dikait-kaitkan. Puzzle ini kan harus disatukan sedemikian rupa sehingga kemudian tidak menimbulkan spekulasi di mata masyarakat begitu. Nah, sampai sejauh ini kan kalau tadi Bung Aiman menyebutkan misalnya kasus yang di Garut, kasus yang di Bandung sampai saat ini belum dinyatakan tuntas. Ya, kasus seperti yang dialami oleh Syekh Ali Jabir ini seharusnya memang kita tuntaskan dengan melihat misalnya rekam jejak si AA ini, bagaimana kehidupan keseharian si AA ini, kan ini semua masih misteri, ya kan? Nah, misteri semacam ini saya kira harus diungkap ke publik gitu loh. Kita sekali lagi tidak mau spekulasi sampai kemudian menjadi pembenaran untuk informasi kemudian liar, menyebarkan informasi itu menjadi liar dan arahnya menjadi hoax, ya kan? Karena kalau kejadian seperti ini dianalisis dengan berbagai macam spekulasi yang tidak memiliki pertanggungjawaban faktual, empirik dan objektif, saya kira orang kemudian bisa berspekulasi macam-macam terhadap kasus yang dialami oleh para tokoh ulama seperti Syekh Ali Jabir ini. Jadi oleh karena itu saya kira dari sejak awal posisi kami tadi dalam rapat Komisi 8 juga tegas sekali bahwa langsung membahas ini, kami mengutuk. Pak Bung Aceh? Kenapa? Langsung membahas soal ini? Tadi kami baru rapat dengan Menteri Agama dan kami minta memang di dalam note kami adalah bagaimana kasus-kasus yang dialami oleh orang seperti ulama Syekh Ali Jabir yang selama ini selalu menjadi narasi yang positif tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin, ini bisa terkena kasus seperti ini gitu ya. Nah, oleh karena itu supaya kemudian tidak menimbulkan spekulasi yang negatif atau katakanlah liar di mata masyarakat dan cenderung menjadi hoax, maka sebaiknya saya kira memang pihak kepolisian harus mengungkap setuntas-tuntasnya latar belakang si AA ini apa, hubungannya dengan siapa saja, dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Sehingga masyarakat menjadi terbuka bahwa memang kalau ini murni kriminal, ya kita harus akui sebagai murni kriminal. Tapi kan berbagai pihak masih memiliki penilaian berbeda begitu. Karena ada puzzle tertentu yang kemudian menimbulkan spekulasi puzzle tertentu yang kemudian bahaya ketika dikaitkan secara liar oleh masyarakat. Saya ingin nanti saya akan kembali lagi ke Bung Aceh. Saya ke Pak Muradi. Pak Muradi, sulit untuk mengatakan semua yang terjadi sejak setahun sebelum pemilu 2018 lalu adalah sebuah kejadian kriminal murni yang semuanya dilakukan oleh orang yang tidak waras. Sebuah kejanggalan yang kemudian terjadi yang dipertontonkan di depan mata. Enggak, jadi memang gini Mas Aiman, memang harus satu persatu dilihat ya. Saya kira saya sih melihat bahwa kenapa kemudian kasus Pak Syekh Ali Jabir ini punya korelasi politik yang tinggi karena memang dia menjadi salah satu sasaran ya yang dianggap kemudian karena sebelumnya kan sudah ada yang dianggap
anti pemerintah ataupun yang tidak pro ke pemerintah. Ada yang kemudian yang juga kemudian dekat dengan pemerintah. Yang ini saya kira ketika saya profiling, orang ini memang orang baik ya. Dia menyampaikan apa yang menjadi ulama yang menyampaikan hal yang baik-baik saja, tidak bagaimana mengajar Islam dalam konteks yang lebih narasi yang lebih bisa diterima dan sebagainya begitu. Jadi begitu kemudian dia di sasaran, ada dua yang memang harus kita lihat. Pertama memang apakah ini memang by design dari orang-orang tertentu, apa dia state atau non state yang memang ingin konteks Indonesia menjadi tidak lebih nyaman begitu. Bagi kemudian kalau misalnya tapi pertanyaannya begini Bung Muradi, semua yang kemudian terjadi di 2018, 2020 lalu, semua termasuk yang saat ini pemeriksaan sementara AA ini dikatakan sendiri, lone wolf. ya, Artinya akan sulit kemudian dibayangkan ini bukan bagian dari jaringan. Tapi kemudian ketika bicara soal kejanggalan-kejanggalan maka tidak mungkin dia sendiri. Bagaimana kemudian memecah puzzle, memecah teka-teki itu? ya. Tadi ada dua saya bilang. Pertama tadi ada lone wolf ya. Memang dia belajar. Yang kedua adalah memang dia dibimbing. Atau dalam bahasa yang paling kasar itu self radicalism. Ini dibimbing ini ada. Jadi jangan yang tadi Mas Aiman sampaikan yang di Garut dibimbing, disampaikan ide-idenya segala macam, setelah itu dilepas. Kalau lone wolf dia dari awal sudah memang bekerja dan mengamati sendiri. Nah tinggal mau yang mana kita? Apakah dia memang punya target yang lebih luas dari ini atau tidak? Kalau saya melihatnya memang ini jadi titik temu kemarahan yang memang mau coba dibangun. Saya nggak membayangkan kalau kemudian misalnya targetnya betul, misalnya dia mengincar leher, kemudian mohon maaf misalnya Pak Syekh Ali Jaber kemudian tewas begitu. Ini mungkin jauh lebih dahsyat yang bisa yang diinginkan, tapi kan tidak. Artinya maksud saya tinggal kemudian apakah memang si orang ini dicek saja. Kalau saya menganggap bahwa modalitas seperti ini sudah bergeser memang dari pola-pola yang sebenarnya seolah-olah misalnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak waras ke orang yang kemudian punya potensi yang sebenarnya juga kalau kita lihat Facebooknya, sosial medianya, orang ini waras sampai minggu lalu masih bisa. Pertanyaan saya situ, mungkinkah kemudian ada katakanlah pil atau apapun yang kemudian dikonsumsi yang kemudian bisa menjadi orang itu seolah-olah tidak waras dalam kurun waktu tertentu? Karena saya bukan orang medis, tapi itu pernah ada dan saya pernah melihat itu dalam beberapa kasus ya, misalnya katakanlah orang kemudian menjadi sangat berani dan kemudian tidak lagi punya urat dan berhalusinasi misalnya. Dan betul, dan itu memang ada dan saya kira bukan hal yang baru dalam konteks studi keamanan ya katakanlah. Nah tinggal maksud saya apakah kemudian ini digali. Jadi kalau buat saya satu yang temuan saya yang saya kira menarik adalah bahwa Syekh Ali Jaber ini menjadi titik temu kemarahan, baik yang kemudian dianggap yang berbeda dengan pemerintah maupun yang pro pemerintah. Dengan asumsi bahwa ini kemudian terpicu oleh misalnya pernyataan dari Menteri Agama satu dua hari yang lalu terkait dengan Hafiz dan sebagainya begitu kira-kira. Boleh kemudian ada semacam hipotesis atau kesimpulan awal bahwa yang diserang justru adalah pemerintah di sini, supaya pemerintah dianggap sebagai negara yang tidak aman dan lain sebagainya, atau ada hal yang lain? Kalau dalam konteks Syekh Ali Jaber sebenarnya ada tiga sasaran tuh Mas. Yang pertama memang tadi membangun sentimen negatif ya, baik yang mengkritik pemerintah maupun yang pro pemerintah. Yang kedua memang ini menyangkut soal mendorong terus misalnya tadi yang dinyatakan oleh Pak Nur Hidayat ya bahwa memang ada upaya untuk kemudian mendorong terus bahwa kita makin dijauhi oleh negara lain untuk tidak diterima oleh banyak negara, katakanlah baik investasi dan sebagainya misalnya. Nah yang ketiga yang saya kira ini juga menjadi salah satu penting adalah ini menjadi aktor situasi di mana COVID kemudian ada yang kemudian kemarin deklarasi beberapa waktu yang lalu. Sama kemudian kondisi seperti ini. Jadi tiga rangkaian. Deklarasi yang mana maksudnya nih? Kami? Ya katakanlah begitulah. Saya bisa itu. Jadi ada tiga rangkaian yang saya kira menjadi satu bangunan yang saya kira juga menjadi, apa kaitannya deklarasi kami kemudian COVID dengan Syekh Ali Jaber? Gini Mas Aiman, kalau secara teoritik ya, kalau saya sering ngutip Eric. Ya silakan, kita terbuka aja di sini Mas. Ya gerakan massa itu kan memang butuh simbol-simbol. Butuh simbol-simbol kemarahan baru yang memang saya kira ketika normatif saja disampaikan, orang kemudian ketika bicara menggunakan antitesis dari soal COVID-19, semua orang mengalami, negara lain semua mengalami.
nggak bisa kemudian itu digunakan. Itu pertama. Yang kedua, perlu kemudian apa yang paling mudah? Kalau kita belajar dari 2016, 2014 sampai hari ini misalnya adalah sentimen keagamaan, sentimen ulama. Hari-hari ini misalnya ulama menjadi salah satu tanda kutip subjek yang dijadikan bicara banyak pihak. Terutama misalnya berkaitan dengan bagaimana ulama bisa menyampaikan hal yang baik misalnya terkait dengan keagamaan dan sebagainya. Tapi kondisi hari ini saya kira malah sebaliknya begitu. Jadi ketika kemudian sudah tadi Mas Aiman tadi yang dianggap pro pemerintah sudah diserang tanda kutip ya. Yang pro pemerintah juga diserang. Sekarang yang di tengah nih. Nah begitu di tengah pun ada kemarin yang bersama dan saya kira menjadi salah satu titik kulminasi. Betul bahwa kemudian tiga mungkin ini mungkin rangkaian yang berbeda, tapi saya meyakini betul bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk kemudian membangun sentimen yang terus dipelihara. Sampai hari ini katakanlah misalnya teman-teman yang dianggap tidak terlalu nyaman dengan kebijakan pemerintah itu dianggap dibatasi ruang geraknya. Sekarang bagaimana kalau membangun ruang itu? Gitu. Saya perlu, meskipun bukan merupakan bagian dari kami, tapi tentu punya arah oposisi pemerintah. Wakil Ketua MPR Pak Hidayat Nurwahid, apa yang kemudian Anda bisa sampaikan di sini? Ya pertama kalau mengkaitkan dengan kami ya kejauhan lah. Saya yakin kami nggak mungkin lah mereka orang-orang yang sangat-sangat berpengalaman, sangat dewasa, para profesor, doktor, para mereka yang sudah malang melintang dalam dunia nasional bahkan internasional. Tidak mungkin mereka akan mempergunakan kasus ini untuk kepentingan mereka. Tidak mungkin. Dan berikutnya, fakta daripada si Ali Jabir, memang beliau belakangan ada yang terkait dengan beliau termasuk mendukung agar program pemerintah untuk menyadarkan warga terkait COVID-19 itu dianggap sebagai pro pemerintah. Itu memang benar. Tapi juga jangan lupa, beliau juga adalah aktivis 212, beliau aktivis 411, yang kemudian sering diposisikan sebagai seolah-olah beliau adalah berada bersama dengan Habib Rizik Syihab, dan kemudian karenanya tidak bersama dengan Prabowo. Seolah-olah demikian. Jadi saya mengatakan bahwa yang paling baik memang adalah ini kesempatan bagi negara, termasuk bagi polisi, untuk membongkar habis ini semuanya. Ini tuntas dan transparan. Iya. Baik, terakhir singkat saja Bung Aceh Hasan. Ya, dari sejak awal bahwa memang kita harus memiliki satu pandangan yang objektif. Dan oleh karena itu pihak kepolisian harus transparan, terbuka, dan lain-lain. Ya. Jangan kemudian belum apa-apa sudah menyebutkan misalnya ini orang gila, orang memiliki mental kejiwaan yang bermasalah, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian orang berspekulasi, tuh rezim ini gitu, kalau terhadap ulama pasti rumusnya adalah ini. Nah saya kira spekulasi semacam ini menurut saya jangan dulu untuk kita sampaikan. Ya. Baik. Yang paling penting sebetulnya sekali lagi adalah usut tuntas, ya, pihak kepolisian dan penegak hukum berjalan sesuai dengan rel yang objektif, empirik, faktual, sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam. Menurut saya itu intinya, gitu ya. Apapun tindakan yang menyerang para ulama, ya, menganiaya para ulama, para tokoh agama, saya kira itu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan wajib hukumnya untuk diusut secara tuntas. Saya melihat tadi Pak Muradi mau bicara sedikit saja, singkat saja karena waktu sudah habis. Silakan Pak Muradi. Saya tadi tidak ingin mengaitkan dengan kami, hanya saya bilang ini titik kulminasi ditemu. Semua hal yang sudah dilakukan, semua hal kemudian menggunakan isu, tapi kan nggak mempan. Iya, siapapun bisa bermain, maksudnya begitu ya? Betul, maksud saya, apakah kemudian kami bisa jadi? Hanya memang saya ingin katakan bahwa posisi dari kasus Pak Ali Jabir ini adalah titik kulminasi banyak pihak. Sehingga kemudian apakah kita melihat ini sebagai bagian dari itu atau tidak? Gitu. Baik. Terima kasih Pak Muradi, pengamat intelijen dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian ada Bung Aceh Hasan Sazili dari fraksi Partai Golkar DPR. Kemudian ada Wakil Ketua MPR Pak Hidayat Nurwahid. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam.